Ya, halo, halo. Oke, bisa ya. I'm very Tadi saya sorry. sudah bacakan bio-nya ya. Iya, tidak apa-apa. Tadi saya sudah bacakan Oh bio-nya. Jadi iya, Christopher sudah terlibat banyak dalam membuat banyak karya-karya penulisan, baik itu di luar negeri dan juga di Indonesia. Dia juga dipercaya untuk menjadi seorang asisten kepada beberapa dosen dan pencapaian-pencapaiannya, terutama dalam bidang sejarah, baik itu di Indonesia dan juga fokus kepada Asia Tenggara itu sungguh banyak. Jadi sekarang beliau akan mempresentasikan mengenai isu kolonialisme Belanda di masa-masa akhirnya di Indonesia. Jadi dipersilakan kepada saudara Christopher. iya, terima kasih Ihsan ya. Saya mohon maaf sekali tadi sedang mencari WiFi, jadi supaya lebih kencang. Suara saya sudah terdengar ya? Ya, Halo? jelas, jelas. Iya, jelas sekali. Oke, terima kasih. Iya, ini kemarin sebetulnya saya sedang dalam masa liburan ya, jadi saya mohon maaf sekali harus berpindah-pindah tempat mencari WiFi, dihubungi untuk memberikan satu presentasi tentang topik tugas akhir saya, yaitu tentang Gubernur Jenderal terakhir Indonesia, Tjarda van Starkenbach. Saya sebetulnya ketika menulis tugas akhir ini, menulis karya tulis ini, itu hanya ingin menunjukkan bahwa sejarah ini kan fokusnya pada manusia. Dan manusia ini tidak bisa dipandang hitam dan putih, seperti apa yang nanti akan kita saksikan pada penulisan sejarah di Indonesia. Mungkin next, Harry. Oke. Nah, ini yang terjadi pada penulisan sejarah Indonesia pasca kolonial. Jadi sepanjang masa kolonial itu sejarah Indonesia dipandang dari satu sisi, yaitu dari sisi Belanda. Kalau kata profesor kita yang terkenal, Profesor Abel Lapian mengatakan bahwa hanya dipandang dari geladak kapal Belanda. Jadi dari kapal Belanda memandang Indonesia itu seperti apa. Nah, ketika Indonesia mendapatkan kemerdekaannya tahun 1945, sejarawan ini berusaha untuk membalik pandangan ini. Nah, pembalikan pandangan ini itu seharusnya perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Tapi yang terjadi justru adalah berbalik dari yang satu memandang dari Belanda saja, kemudian yang kedua ketika sudah merdeka memandang dari Indonesia saja. Nah, jadi ini complete reversal. Nah, ini kemudian menghadirkan bahwa semua orang Belanda itu jelek atau jahat, kemudian semua orang Indonesia yang menentang Belanda atau pihak yang menentang Belanda itu menjadi baik, menjadi patriotik, menjadi hero dalam Indonesian history. Nah, ini yang kemudian harus kita pandang dengan sangat hati-hati dan saya mengkritisi hal ini. Nah, kenapa saya mengkritisi hal ini? Kalau seandainya kita mengkritik penulisan sejarah kolonial bahwa dia adalah one-sided story, maka seharusnya kalau kita mau dekolonisasi juga harusnya bukan menghadirkan one sided story lain dari sisi Indonesia, tetapi menghadirkan uh, banyak side ya, banyak apa tuh namanya, banyak sisi. Dan inilah yang mau saya bawa dengan mengambil contoh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang terakhir, yang tentu saja adalah seorang Belanda Toto ya, seorang Belanda yang apa tuh namanya, yang menjadi embodiment dari pemerintahan kolonial. Lanjut. Next, Sherry. Oke. Okay. Nah, eh, sorry, sebelumnya, yang sebelumnya, Harry. Ya, ya, oke. Okay. Nah, di dalam sejarah kolonial Indonesia itu dibagi apa tuh namanya, masa negara kolonial Hindia Belanda itu dibagi dalam paling tidak ya ini secara sangat sederhana dibagi menjadi 5 fase. Fase yang pertama adalah dari tahun 1816 sampai 1830, yaitu adalah masa transisi dari masa pemerintahan Inggris di bawah Raffles dan Janssens. Kemudian masa kedua adalah masa culture stelsel atau masa tanam paksa tahun 1830 sampai tahun 1870, yang mana ini disebut sebagai masa konservatif pertama. Jadi masa di mana Indonesia ini dijadikan ladang untuk apa tuh namanya pendapatan kolonial. Nah, yang berkuasa pada masa ini adalah kaum konservatif di Belanda. Kemudian masa ketiga adalah tahun 1870 sampai 1900, setelah munculnya satu kritik berjudul Max Havelaar dari Multatuli. Dia mengkritik bahwa kayak Indonesia ini menjadi ladang korupsi. Nah, kemudian pemerintah di Belanda berganti dari kaum konservatif diganti menjadi kaum liberal. Nah, di masa ini itu justru rupanya taraf hidup masyarakat Bumi Putra, masyarakat pribumi di Indonesia justru lebih jatuh. Kenapa? Karena yang mengeksploitasi bukan hanya
orang-orang Belanda, tetapi juga datang dari Prancis, datang dari negara-negara lain. Nah, hal ini karena dia kemudian gagal pada tahun 1900 muncul lagi satu kritik lagi menyatakan bahwa apa tuh namanya liberal policy ini tidak berhasil, tidak bisa meningkatkan taraf hidup. Kemudian muncullah ide ethical policy, yaitu ide pembangunan yang di dalamnya mengandung orang Belanda harus membangun sarana pendidikan, education, kemudian juga harus membangun sarana irigasi untuk sawah penduduk sebetulnya, yaitu apa tuh namanya irrigation. Kemudian yang ketiga adalah transmigration atau pemindahan penduduk dari yang padat kemudian ke wilayah-wilayah yang tidak padat. Nah, ini juga pada waktu itu pada akhirnya menghasilkan gelombang gerakan nasionalisme. Yaitu di situ kita ada kenal Dr. Sutomo, ada Soekarno yang tentu saja sangat terkenal. Nah, ini kemudian menjadi permasalahan. Ketika European education itu diperkenalkan kepada orang-orang Bumiputra, orang-orang pribumi Indonesia, itu mereka punya ide tentang kebebasan, beride tentang apa tuh namanya kemerdekaan, dan inilah kemudian menghadirkan pergerakan nasional tadi. Nah, ini dipandang sangat berbahaya oleh Belanda sehingga pada tahun 1931 setelah beberapa kali ada pemberontakan termasuk juga pemberontakan komunis tahun 1927 itu kemudian dikembalikan tanah jajahan ini kepada kaum konservatif, kaum yang hanya ingin mengeksploitasi tanah jajahan dan sama sekali tidak mau memberikan apa tuh namanya kemerdekaan atau kedaulatan penuh kepada tanah jajahan. Nah, ini yang mau saya kritisi. Dalam sejarah nasional Indonesia, dalam sejarah Indonesia yang menjadi salah satu acuan pembelajaran, buku yang menjadi salah satu acuan pembelajaran di universitas, tahun 1931 sampai dengan jatuhnya pemerintah kolonial, jadi ketika Jepang menyerang tahun 1942, itu dimasukkan sebagai conservative policy era. Ya, nah ini yang saya kritisi. Apakah betul di masa terakhir ini betul-betul dia adalah masa konservatif? Karena saya melihat ada satu sosok gubernur jenderal yang terakhir itu tidak cocok dimasukkan sebagai masa konservatif. Nah, jadi saya mau menggali, betulkah ini adalah betul-betul masa konservatif? Lanjut. Nah, ada dua gubernur jenderal atau dua penguasa yang berkuasa di Hindia Belanda pada waktu itu. Yang pertama adalah Gubernur Jenderal Bonifacius Cornelis de Jonge. Ini adalah Gubernur Jenderal dari Partai Kristen Konservatif di Belanda, yang dia memerintah dari tahun 1931 sampai 1936. Dan yang kedua adalah Gubernur Jenderal Charles van Starkenburg, yang memerintah dari 1936 sampai dengan jatuhnya negara kolonial. Nah, kalau de Jonge ini memang berasal dari Partai Konservatif, dari Partai Kristen Konservatif. Tetapi Carda ini beda. Carda ini tidak berasal dari apa tuh namanya circle konservatif. Jadi saya bertanya-tanya, kenapa kok dia orang yang tidak konservatif secara pribadi, tapi dianggap masa pemerintahan beliau adalah masa pemerintahan konservatif. Nah, kita lihat dulu siapa Carda ini. Lanjut. Nah, Carda ini adalah seorang diplomat, ya. Dia adalah seorang diplomat yang bekerja di Eropa dan di Amerika. Dan dengan demikian dia ini bukan seorang politisi. Jadi apa tuh namanya? Dia ini merupakan seorang pegawai pemerintahan tetapi bukan seorang politisi. Nah, ini kemudian juga menjadi pertanyaan saya, mengapa harus diplomat? Dan dia kemudian datang dari apa tuh namanya? Dutch Old Noble Family, dia dekat dengan ratu, dan menariknya justru keluarga kerajaan Belanda lah yang pada tahun 1901 mencanangkan adanya politik etis atau ethical policy. Nah, jadi dia seharusnya kalau dekat dengan keluarga kerajaan dan juga sama sekali tidak berkaitan dengan politik, seharusnya dia adalah orang yang mendukung adanya ethical policy. Dan dia sendiri menulis dalam memoarnya bahwa dia menganggap dirinya seorang elite. Nah, jadi ini adalah suatu anomali. Nah, selain itu dia juga adalah seorang diplomat yang seringkali bertugas berhubungan dengan Jepang pada tahun 1920 sampai 1930. Nah, dan inilah yang kemudian menyebabkan bahwa Carda ini mungkin dipandang oleh pemerintah Belanda adalah orang yang cocok untuk menjaga koloni
Belanda di Indonesia, di Hindia Belanda, pada waktu Jepang itu lagi menguat, ya, karena pada tahun 1930 sampai 1940 nanti itu kan Jepang apa itu namanya menjadi tantangan, menjadi bahaya bagi Hindia Belanda. Lanjut. Nah, ini yang menjadi pertanyaan pada saat saya menulis. Mengapa kita memiliki mohon maaf, mengapa Indonesia memiliki gubernur jenderal yang liberal tetapi dia masuk dalam periodisasi konservatif? Nah, ini adalah sesuatu yang anomali bahkan dalam Dutch politics, ya, bahkan dalam politik Belanda ini sesuatu hal yang tidak pernah terjadi selama 100 tahun pemerintahan negara kolonial. Tidak ada. Biasanya kalau gubernur jenderal itu adalah seorang konservatif, ya masanya konservatif. Kalau dia seorang liberal, masanya disebut masa liberal. Tetapi ini sangat bertentangan, dianggapnya oleh sejarawan-sejarawan Indonesia. Nah, maka saya mengajukan mungkin ada dua kemungkinan. Mungkin yang pertama, Tjarda punya reason, ya, punya alasan mengapa dia menjadi konservatif. Atau yang kedua, mungkin sejarawan-sejarawan salah menilai masa pemerintahan Tjarda. Nah, ini yang akan kita jawab dalam beberapa slide ke depan. Next. Nah, kalau kita lihat masa pemerintahan Tjarda itu dapat dikategorikan atau dapat dianggap sebagai masa konservatif kalau kita hanya menggunakan Indonesian point of view. Kalau kita hanya menggunakan sudut pandang Indonesia. Mengapa? Kalau kita lihat SNI atau Sejarah Nasional Indonesia yang tadi saya sebut sebagai satu buku yang menjadi acuan dari semua pembelajaran sejarah di Indonesia, itu berpendapat bahwa Tjarda menolak petisi Sutarjo tahun 1936. Nah, petisi Sutarjo ini tentang apa? Petisi Sutarjo itu ingin Volksraad atau People's Council itu menjadi real parliament untuk Indonesia, ya. Jadi meningkatkan fungsi parliament untuk Indonesia. Jadi secara terselubung berarti dia ingin Indonesia merdeka, begitulah. Tetapi dalam ranah parliament. Nah, kemudian dia dianggap juga menolak ide Indonesia berparlemen. Yaitu ini sejalan ya dengan petisi Sutarjo tadi. Tahun 1939. Nah, tetapi ini kan pandangan bila dipandang dari sumber-sumber Indonesia, yaitu sumber-sumber pers, ya, press, sumber-sumber koran, sumber-sumber newspapers, ya. Tetapi apakah ini betul-betul kenyataan? Nah, ini saya kemudian mengkaji surat-surat pribadi dan surat-surat dinas, surat-surat resmi antara Tjarda dan parlemen di Belanda. Lanjut. Nah, ini yang terjadi di balik pintu. Ini yang terjadi di balik semua itu. Mengenai petisi Sutarjo yang tadi meminta bahwa Indonesia ingin meningkatkan fungsi parlemennya itu, sebetulnya itu tidak diberikan atau tidak diajukan pada masa Tjarda, tetapi diajukan pada masa Gubernur Jenderal sebelumnya, yaitu De Jonge, yang betul-betul memang sangat konservatif dan sangat tidak setuju bahwa Indonesia itu merdeka. Nah, tetapi kemudian ketika pergantian jabatan, ya, ketika transfer of power itu ini dialihkan, diserah terimakan ke Tjarda, dan Tjarda mengatakan bahwa saya tidak tahu secara detail apa yang dimintakan di dalam petisi itu. Nah, kemudian dia pada akhirnya mengirim petisi itu ke Den Haag dengan ditemani beberapa catatan dari advisors-nya yang ada di Hindia Belanda. Dan Tjarda secara personal tidak menolak bahwa petisi itu harus ditolak apa segala macam. Itu tidak diberikan catatan semacam itu, tetapi hanya diberikan catatan saran-saran dari beberapa advisors yang ada di Hindia Belanda, yang salah satunya itu menyarankan bahwa harus ditunda, bukan ditolak. Ya. Nah, pada akhirnya nanti ini memang petisi ini pada tahun 1948 ditolak oleh Dutch Parliament. Tetapi secara personal, Tjarda sama sekali tidak turut campur dalam penolakan petisi ini. Nah, yang kedua adalah kampanye Indonesia berparlemen yang digaungkan oleh Gerakan Politik Indonesia (GAPI) pada tahun 1939 sampai tahun 1940. Nah, ini adalah satu kampanye, satu campaign yang betul-betul ditolak oleh Menteri Kolonial, yaitu Charles Welter.
Tetapi pada waktu itu Carda berpendapat pada Charles Welter di dalam surat yang saya baca bahwa dia tidak sama sekali ingin menolak campaign ini. Dia justru mendukung campaign ini. Dan ketika Menteri Charles Welter memerintahkan padanya untuk kamu ban saja, kamu kamu berangus saja campaign ini, Carda dengan tegas menolak. Gitu. Nah, justru dia sangat mendukung ide bahwa Indonesia harus diberi parlemen gitu supaya rakyat ini merasa dilibatkan dalam dalam pengambilan keputusan. Lanjut. Nah, ini tadi dari cuplikan dua kasus ini kita bisa melihat bahwa kalau seandainya kita melebarkan pandangan, tidak hanya memandang sumber-sumber satu sisi saja, misalnya hanya sumber koran saja, hanya sumber newspaper saja, kita bisa melihat bahwa apa sih yang ada di dunia pada tahun 1936 sampai 1942, dan juga kita bisa melihat bahwa ada konflik yang terselubung di antara Carda dan menteri yang ada di atas Carda sebagai atasannya, itu Menteri Kolonial Welter. Dan ini pertentangan yang cukup alot ya, cukup tegas dan cukup berani untuk seorang gubernur jenderal melawan atasannya gitu. Nah, tetapi memang pada akhirnya Carda tidak bisa memberikan support secara publik terhadap campaign itu. Nah, mengapa tidak bisa memberikan support secara publik? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kita bisa melihat pada tahun 1930-an sampai 1940-an itu ada perkembangan pesat dari Nazi Germany, dan juga di Belanda itu ada partai yang mengikuti gaya Nazi, namanya adalah NSB, National Socialist Beweging. Nah, ini adalah partai yang cukup kuat di Hindia Belanda, di Indonesia. Nah, jadi ketika Carda nanti mendukung parlemen, ditakutkan bahwa partai ini akan memenangi pemilu di Indonesia. Nah, ini kemudian makanya Carda harus bergerak dengan sangat hati-hati. Dan yang kedua ada menguatnya bahaya Jepang, ya, menguatnya bahaya Jepang. Jepang pada tahun 1920 dan 1930 itu sangat tidak puas dengan hasil Naval Conference yang menyatakan bahwa Jepang harus mengurangi kekuatan navy-nya. Nah, oleh karena itu kemudian dia menyatakan bahwa ya dia akan menjauh ya dari sekutu, dari Amerika Serikat, dari Inggris dan segala macam. Nah, kemudian ketika dia pada 1931 menyerang Manchuria, maka Amerika menyatakan bahwa saya mengancam akan mengembargo kamu minyak, mengembargo minyak gitu. Nah, pada akhirnya Jepang memutuskan bahwa kalau seandainya saya diembargo minyak oleh Amerika Serikat, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, saya mungkin akan menyerang Hindia Belanda, atau yang kedua, saya mungkin akan menyerang Timur Tengah. Tetapi kemudian yang terjadi adalah dia menyerang Hindia Belanda. Dan mengapa ini menjadi penting untuk Indonesian Parliament? Karena ada beberapa kelompok di Indonesia yang sangat pro Jepang. Dan ini ditakutkan oleh pemerintah Belanda bahwa seandainya Indonesia diberikan parlemen, kelompok ini mungkin akan masuk ke parlemen dan akan mengubah arah kebijakan Hindia Belanda menjadi pro Jepang. Nah, ini yang sangat ditakutkan. Dan yang ketiga ada permasalahan selanjutnya bahwa di dalam pergerakan nasional Indonesia sendiri itu terpecah. Ada yang pro cooperation, dengan Belanda, ada yang anti Belanda. Nah, ini menjadikan pergerakan nasional Indonesia ini tidak punya daya tekan untuk menuntut parlemen dinyatakan pada Hindia Belanda. Gitu. Lanjut. Nah, tetapi dalam surat menyurat antara Carda dan menteri atasannya yaitu Charles Welter, itu sangat terlihat bahwa Carda ini sebetulnya sangat mendukung Indonesia berparlemen. Carda ini sangat mendukung bahwa Indonesia dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Dia mendukung bahwa masyarakat pribumi, masyarakat Bumi Putra dilibatkan dalam pertahanan militer. Tetapi kemudian ini dijawab dengan tegas oleh Menteri Kolonial bahwa tidak boleh, tidak ada. Kita tidak akan melibatkan Bumi Putra, kita sama sekali tidak akan memberikan independence untuk Dutch East Indies. Ya, karena ini kemudian menjadi pertentangan yang sangat alot antara Carda dan menteri atasannya.
Dan yang menjadikan titik tolak, yang menjadikan Carda itu kalah dalam argumennya adalah pada tahun 1940. 1940 Den Haag dan juga seluruh negeri Belanda jatuh pada occupation Nazi. Nah, ini kemudian menyebabkan Carda menjadi tidak bisa menyuarakan lagi bahwa Indonesia berparlemen dan segala macamnya itu. Mengapa? Karena seandainya nanti pemerintah Belanda itu lari ke London, seperti yang terjadi, kemudian Indonesia menyatakan diri merdeka, maka pemerintah dalam pengasingan itu menjadi suatu pemerintah yang tidak punya wilayah. Dan ini play badly internationally. Nah, itu yang kemudian menjadi pertimbangan bahwa Carda pada akhirnya tidak bisa lagi untuk mengkampanyekan atau mengadvokasikan pandangan bahwa Indonesia harus menjadi lebih merdeka atau lebih berdaulat. Lanjut. Nah, tetapi, ini pintarnya seorang diplomat. Menghadapi pressures ini, Carda kemudian berpikir bahwa kalau saya tidak bisa memberikan support dalam bidang politik, maka saya akan memberikan support dalam bidang non-politik. Pada bulan Oktober 1940, Carda mendirikan Fakultas Sastra di di UI yang sekarang jadi Fakultas Sastra yang sekarang menjadi kita belajar ini ya teman-teman UI. Itu didirikan oleh Carda pada tahun 1940. Dan mengapa ini menjadi sangat penting? Karena kalau kita lihat syarat dari menurut Belanda ya, syarat dari sebuah negeri untuk menjadi setara dengan negara-negara Eropa adalah dia masyarakatnya harus memiliki sarana edukasi kelas 1. Nah, sarana edukasi kelas 1 ini adalah sarana edukasi ilmu murni, pure science, dan Carda menjadi orang pertama yang mendirikan fakultas pure science di Hindia Belanda. Ini berarti menjadi sinyal kepada pemerintah Belanda bahwa saya mau Indonesia in near future harus menjadi mandiri, harus menjadi independen. Lanjut. Nah, kalau kita lihat dari 8 major policies yang dikeluarkan oleh Carda, sebetulnya 4 ini mendukung pemerintahan Indonesia yang lebih mandiri. Yang pertama tahun 1936 itu dia Carda itu melepaskan hampir 2.000 orang political prisoners yang awalnya itu mencapai 3.000 sekian sampai menjadi hanya 400 orang. Nah, ini kan langkah yang sangat drastis ya. Ini langkah yang sangat kontroversial sebetulnya, karena political prisoners ini adalah orang-orang kepala-kepala pergerakan nasional, gitu. Nah, kemudian tahun 1939 seperti yang telah kita lihat tadi, itu Carda supporting Indonesia berparlemen campaign. Nah, ini sudah terlihat dalam surat-suratnya. Meskipun anehnya pers di Hindia Belanda itu bungkam tentang ini, mungkin karena tidak memiliki akses terhadap informasi-informasi yang dulunya ada di dalam kantor-kantor Gubernur Jenderal. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mendirikan first class education, yaitu yang tadi itu Fakultas Sastra ya. First class ini bahasa Belanda, istilah Belanda, yaitu untuk menyebut bahwa fakultas-fakultas pure science itu. Nah, kemudian yang terakhir itu Carda sebetulnya menyarankan kepada kabinet Belanda di pengasingan untuk melibatkan orang-orang Indonesia, orang-orang bumi putra, pribumi dalam Dutch military gitu. Nah, tetapi kemudian ini ditolak yang terakhir ini. Tetapi paling tidak kita sudah melihat bahwa seorang Gubernur Jenderal Carda itu sudah menyarankan, dan bahkan dia menyarankan bahwa Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda pada waktu itu dibawa ke Hindia Belanda. Karena menurut dia rakyat Hindia Belanda ini sangat pro kepada pemerintah kerajaan Belanda gitu. Nah, cuma memang terjadi permasalahan ya, bahwa support Carda ini memang hanya terlihat dalam dokumen-dokumen officials. Dia tidak menunjukkan public support. Nah, mengapa? Karena ini jelas sekali bahwa pemerintah Belanda di pengasingan dalam wujud colonial ministers itu menolak sama sekali adanya ide Indonesia yang lebih mandiri, Indonesia yang lebih merdeka, Indonesia yang lebih berdaulat, itu dia sangat menolak. Dan kalau seandainya Carda ini memberikan public support untuk kampanye-kampanye Indonesia yang lebih mandiri, maka ini
sama saja outright disobedience, ya kan, terhadap struktur kolonial yang ada di atasnya. Dan ini tentu saja dalam masa perang ya pada waktu itu, Perang Dunia Kedua, itu tentu saja akan memainkan yang peran yang sangat buruk untuk citra, untuk wajah Belanda di mata internasional. Nah, tetapi ada satu catatan. Di sini saya tidak membela Tjarda sebagai orang yang ingin Indonesia merdeka 100%. Tjarda ingin Indonesia merdeka, lebih merdeka. Tetapi dia menginginkan Indonesia ini tetap berada di bawah Dutch Commonwealth lah ya. Kalau dalam bahasa sekarang ya Commonwealth. Nah, jadi dia tidak ingin Indonesia merdeka seperti Amerika completely memutus perikatan dengan Inggris gitu. Tidak, tapi dia ingin tetap ada di dalam empire, tetap ada di dalam Commonwealth. Nah, jadi memang dia bukan orang yang seperti Soekarno yang ingin Indonesia merdeka, tetapi dia ingin Indonesia lebih berdaulat di bawah Commonwealth Belanda. Lanjut. Nah, inilah yang menjadi salah satu jawaban atas salah satu pertanyaan saya dalam penelitian ya. Kalau kita melihat dari berbagai macam point of view, bukan hanya dari sisi Indonesia, bukan hanya dari sisi Belanda, kita bisa melihat bahwa seorang yang di sini sebagai contoh adalah Tjarda, itu adalah orang yang mempunyai banyak sisi. Ya, contohnya Tjarda ini dia personally mendukung Indonesia yang lebih independen, ya kan? Tetapi kemudian karena berbagai macam kondisi tidak bisa mengekspresikan itu, tidak bisa make it public, ya kan? Tetapi kalau kita lihat jadinya dia bukan hanya one dimension historical actor seperti apa yang ditulis dalam sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia hanya menulis Tjarda ini orang yang konservatif, orang yang menolak Indonesia berparlemen, orang yang sama sekali tidak melakukan perubahan apa-apa. Nah, ini kenapa? Karena kita hanya punya satu source. Nah, sedangkan ketika kita melihat source yang lebih luas, ternyata terbuka bahwa seseorang ini dalam sejarah tidak bisa dipandang hitam putih. Ya, dia harus dipandang sebagai seorang manusia penuh yang punya berbagai macam sisi. Saya kira itu. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti saya bisa menjawab. Terima kasih.